Ya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Rachel Anita. Saya sudah silver reader di doTERRA. Nah, hari ini saya akan membahas soal VMJ ya. Jadi teman-teman kan banyak yang bertanya, mana sih gitu suplemen yang luar biasa sekarang yang terbaru gitu. Kadang-kadang kan orang-orang ingin tahu ya, satu perusahaan itu yang namanya doTERRA, kita kan sudah lama gitu. Nah, apa yang paling terbaru dari doTERRA gitu. Nah, sekarang itu saya akan membicarakan soal suplemen namanya VMG. Nah, VMG itu dia itu terdiri dari tiga ini ya, kan teman-teman bisa tahu kan V, M, dan G ya. Nah, V-nya itu vegetables alias sayur-sayuran. Nah, M-nya itu mineral. Dia bukan vitamin, vitamin, mineral, dan green ya. Green itu adalah sayuran hijau. Nah, banyak yang nanya apa sih pentingnya. Sekarang saya mau sambil kita interaksi ya, jadi jangan saya ngobrol aja gitu. Saya lihat di sini ada berapa orang? Ada 12 orang. Nah, sekarang saya akan tanya tentang kebiasaan sehari-hari lah. Dari Ko Minghui dulu ya kok. Gitu. Ko Minghui bisa dengar saya? Oke. Ya, Nah, oke. Kok kalau seminggu ya, saya mau tanya deh. Hari Senin sampai hari Kamis lah. Makan sayurnya apa aja kok? sayurnya nggak inget sih ya. Eh, Yap, ya yang itunya aja. Berapa macam gitu kok? Misalnya kangkung, kangkung makan. kangkung jarang kangkung. Jarang. Capcay? Eh, Capcay agak jarang juga, tapi baru Hmm, kemarin makan capcay buatan istri. baru. Oke. Eh, Nah, kalau dalam seminggu, Kominghui, makan yang sayuran itu berapa kali sih? Setiap hari kah? Rasanya sih enggak ya. Enggak ya. Nah, terus Eh, kalau misalnya makan ya, makan sayuran itu, apakah Kominghui itu bakal makannya tuh kayak brokoli, kale gitu? Kan itu yang bagus-bagus ya, spirulina. Nah gitu. Terus udah gitu ada juga kayak wortel, tomat. Apa tiap hari berganti atau biasanya kesukaan sorry aja ya, biasanya kesukaan istri sih kalau di rumah tangga tuh. Ya kan, kesukaan istri, istri suka apa, biasanya dia suka masak apa. Nah, itu sih sebenarnya yang mau saya jelaskan di sini ya. Jadi, ya makasih Pak Minghui sudah ngejawab. Nanti oh, saya makasih. tanya-tanya lagi ya supaya nggak pada ngantuk nih. Nah, Siap. jadi gini, siap, sip. Nah, jadi gini, kalau teman-teman ya, kalau dalam satu minggu gitu, saya tanya kayak koming aja gitu, dalam satu minggu kita makan sayur gitu, pasti itu aja. Terus terang aja kayak saya gitu, di keluarga saya tuh sukanya kangkung gitu. Cici saya dia sukanya labu gitu kan. Terus anak saya misalnya dia sukanya ya kayak tomat, wortel, ya itu aja teman-teman yang kita bikin ya tiap kali itu kita bikinnya ya itu aja gitu. Bahkan kalau kita misalnya mau makan sawi putih, ya ada yang suka, ada yang enggak. Kalau misalnya satu satu keluarga nggak suka brokoli misalnya, satu keluarga itu pasti nggak ada yang makan gitu. Dan biasanya ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh ibunya. Nah, oleh ibu rumah tangga biasanya ya. Jadi kalau misalnya terus terang juga sama daging, protein pun sama. Misalnya kayak Pamika ya, Pamika sekarang yang saya tanya ya Pak, kalau Pamika monitor Bapak sekaligus ya supaya nggak pada bingung. Kalau Pamika, kalau nggak kalau bingung tulis di bawah aja. Nih buat semua ya. Seminggu ini yang makan, yang makan ayam. Nah, makan ayam berapa kali dalam seminggu? Sok Pamika dulu. Saya mau tanya dulu gitu. Pamika dalam satu minggu ini makan ayamnya berapa kali? Ya, bisa diketik, bisa di itu Pak. Ayo, ada 3 kali ya. Nah, kalau Bapak suka makan ikan nggak, Pak? Maksudnya kalau dalam satu minggu, apakah Bapak akan berganti-ganti ayam, ikan, sapi, kacang, kayak gitu? Atau cuman segitu aja? Jadi misalnya udah makan satu daging ayam, ya ayam terus gitu, Pak. Gitu maksud saya. Jawab iya sama tidak aja, Pak, biar gampang. Mm-mm. Yo, sama yang lain-lain juga sambil berpikir ya, satu minggu ini apakah makan protein itu berganti-ganti, apakah makan kacang-kacangan gitu. Nah, itu juga yuk kita pikir-pikir gitu. Nah, misalnya kalau Pamika, misalnya dia cuma makan ayam, ayam aja.
Nah, dia berganti ayam, ikan, telur, tidak ada daging. Nah, itu ya teman-teman yang saya sebutkan sekarang. Nah, waktu saya ngundang tadi, saya bilang zaman itu sudah berganti, teman-teman. Jadi zaman berganti itu dari mana? Dulu kita Google aja gitu ya. Sekarang sudah ada chat GPT gitu, udah ada DeepSeek gitu. Kalau kita mau nanya apa-apa, kita tinggal nanya ke mereka. Waktu dulu kalau kita misalnya sakit badan, kita harus ke dokter. Nah, kalau sekarang kita tinggal chat GPT aja. Saya merasa misalnya badan saya sakit tenggorokan, ini itu. Apa sih? Kira-kira saya sakit apa? Kira-kira saya harus beli obat apa? Itu semua sudah ada chat GPT-nya. Nah, itu juga sama terjadi sama kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman. Jadi, waktu dulu nih, papa mama saya itu adalah ibu rumah tangga. Walaupun dia juga pekerja, tapi dia masak setiap hari. Gitu. Karena tidak ada keharusan bahwa ayah dan ibu bekerja waktu dulu ya. Gitu. Biasanya kan ayah bekerja, ibu di rumah saja gitu. Jadi ibu tuh sehari-hari ya bisa ngasih tahu kan, oh saya mau masak ini, menunya ini. Dia bisa ke pasar, dia bisa beli ini, beli itu. Kalau sekarang tidak seperti itu, teman-teman. Gitu. Terus terang buat saya aja gitu ya, walaupun anak saya cuma satu, tapi karena saya bekerja, ya terus terang saya sangat susah untuk mengelola makanan gitu loh. Jadi kalau misalnya saya harus mengelola makanan, ya seperti zaman dulu gitu, saya harus bikin ya apa ya, 4 sehat 5 sempurna, terus udah gitu harus proteinnya ganti-ganti terus, harus ada kacang, harus ada ini itu, terus terang saya tidak bisa. Dan kalau teman-teman ingin tahu juga, sebenarnya kualitas sayurannya juga, teman-teman. Nah, banyak orang yang merasa bahwa, aduh, kayaknya ribet deh. Kemarin saya baru ketemu sama satu orang gitu. Ketika saya sedang bicara tentang hal-hal seperti ini, dia bilang, ribet banget sih, makan mah makan aja. Dia bilang gitu. Ya memang ribet kalau misalnya dibicarakan sekarang ya, teman-teman. Tapi lebih ribet kita mencegah penyakit dengan kita memperhatikan yang kita makan, memberi nutrisi pada badan kita, atau kita keluar uang untuk bayar dokter kemudian. Kalau buat saya mendingan saya memberikan ini ya, memberikan nutrisi yang sangat bagus ke badan saya gitu. Nah, itu chat GPT-nya, teman-teman ya. Jadi buat ibu-ibu nih dan bapak-bapak misalnya yang nggak sanggup, karena kalau masak protein sebenarnya teman-teman ada caranya kalau pengen diserap dengan tubuh dengan benar. Kalau kita mau masak karbohidrat pun sebenarnya ada caranya. Kalau kita pengen yang terbaik untuk tubuh kita ya. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa melakukan hal itu, yang masaknya juga kita cuma punya waktu 5 menit untuk masak gitu ya, cah aja, terus udah gitu kita makan. Nah, supaya nutrisinya masuk, chat GPT-nya nutrisi itu adalah VMG, gitu ya, VMG dari si doTERRA ini. Nah, sekarang saya masuk ya ke ininya ya, ke si PPT-nya, yaitu si PDF-nya. Nah, dari sini mari kita mulai. Nah, si VMG ini dia itu dari vitamin, mineral, dan green yang tadi saya bilang. Nah, sekarang yuk saya minta sekarang sama Ko Henry ya, kok yuk kita baca di dalam VMG ada 13 jenis vitamin. Yuk kok dibaca yuk buat yang lain yuk supaya semuanya juga perhatian ya. Ya Oke, silakan Ko malam Henry. semua. Selamat malam. Yuk. Oke, saya langsung aja ya, vitamin. Nah ya, vitamin apa saja yang terkandung di dalam VNG Plus ya? Ada 13 jenis, teman-teman. Eh, Semuanya berfungsi untuk menunjang metabolisme, imunitas, fungsi otak, energi, dan kesehatan sel. Oke, yang pertama vitamin A atau disebutnya beta karoten. Ini untuk apa aja? Kesehatan mata, kulit, dan sistem imun. Vitamin C atau disebutnya ascorbic acid itu untuk apa saja? Untuk antioksidan, regenerasi sel, dan penyerapan zat besi. Oke, yang ketiga ada vitamin D, di sini D2 dan D3 itu untuk tulang kuat dan sistem imun juga ya. Yang keempat, vitamin E itu melindungi sel dari kerusakan oksidatif ya. Yang kelima, vitamin K di sini adalah K1 dan K2. Ini untuk apa? Menunjang pembekuan darah dan juga metabolisme tulang. Ini mungkin maksudnya pembekuan darah untuk apa? Mencegah pembekuan darah mungkin maksudnya ya. Betul. Mm-mm. Oke. Terus vitamin nomor 6 vitamin B1 atau tiamin untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Oke, next. Iya. Nah, itu oke banget ya kok. Jadi bisa dilihat kita itu punyanya semuanya itu ada ya.
dari vitamin A sampai semua. Dan bahkan kalau teman-teman lihat, vitamin D-nya itu kita ada D2 dan D3. Jadi bisa buat sistem imun, juga bisa buat tulang kuat. Jadi kalau teman-teman lihat suplemen di luaran, jangan asal minum suplemen. Jangan asal minum, aduh vitamin yang penting murah gitu. Kalau yang penting murah, teman-teman udah ngelihat apa ya gitu. Misalnya nih, vitamin ini aja baru 6 ya, ada 13 kan ya. Nah, berarti kalau teman-teman minum satu demi satu vitaminnya. Vitamin A minum, vitamin C minum, vitamin D minum. Berarti teman-teman sudah minum 13 jenis vitamin. Berbentuk tablet atau berbentuk yang ya contohnya redo itu ya yang ces gitu. Atau yang berbentuk kapsul. Nah, apa tidak terlihat gitu? Apakah tidak dipikirkan bahwa semua jenis vitamin ini dia itu kan gak berbentuk serbuk. Kadang-kadang teman-teman makannya berbentuk tablet kan ya. Nah, untuk dia berbentuk tablet itu ada zat kimianya, teman-teman. Nah, banyak yang ngomong ke saya, takut minum Doterra. Kenapa terlalu banyak di dalam satu suplemen gitu. Padahal nanti di belakang saya akan jelaskan bahwa tidak perlu takut karena sudah ada teknologinya. Nah, tapi kalian tidak takut makan satu demi satu suplemen itu dengan satu demi satu zat kimia yang menjadikan kapsulnya, menjadikan tabletnya, itu semua kan dibuang ke ginjal, teman-teman. Sama aja kan? Gitu. Nah, sedangkan di sini juga saya liatin ini ya, teman-teman. K1 dan K2 itu, jadi kalau K1 itu adalah untuk supaya pembekuan darahnya itu, kita darahnya nggak cepat ngebeku gitu lah. Nah, kalau yang K2 ini jarang banget ya. Jadi kalau buat suplemen, biasanya suplemennya itu K1, yaitu yang tidak aktif. Kalau ini K2, K2 itu untuk metabolisme tulang. Artinya apa? K2 ini maksudnya adalah dia menyerap semua kalsium yang ada di persendian, segala semua diserap ke dalam tulang kita. Sehingga tidak akan ada tuh yang namanya, aduh, kan biasanya banyak ya yang minum susu kalsium, terus udah tuanya malah jadi pada sakit lutut. Nah, itu karena si kalsium yang ada di darah itu, jadi kalsium di dalam susu kalsium itu nggak diserap ke tulang, teman-teman. Karena buat diserap ke tulang, kita butuh vitamin D3, kalsium, magnesium. Kalau tidak ada itu, tidak bisa diserap ke tulang. Nah, dan kita perlu ginkgo ya, untuk bisa diserap juga ke dalam tulang. Nah, itu semua ada di dalam sini. Nah, ini barusan 6 ya vitaminnya ya. Yuk dilanjutkan. Nah, thank you. Nah, sekarang yuk saya lihat ada Gustia ya. Gus monitor. Yuk dibaca yuk. Ah, Halo, sisanya nih. Halo, yuk. Ayo dibaca dulu yuk. 7 sampai 13. Jadi kita pada tahu, wah banyak nih vitaminnya gitu. Yuk. ya untuk selanjutnya vitamin B2, ribovalin untuk metabolisme lemak dan energi. Vitamin B3, nomor 8-nya ada niacin, menurunkan kolesterol dan dukung fungsi otak. Kemudian yang 9, vitamin B5, pantotik acid untuk sintetis hormon dan metabolisme. Terus yang ke-10, vitamin B6, fungsi otak, produksi neurotransmitter. Yang 11, vitamin B7, biotin untuk rambut, kulit, dan metabolisme. 12, vitamin B9 atau folat, pembentukan DNA dan sel darah merah. 13, vitamin B12, sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Oke, terima kasih Ko Henry sama Gustia ya. Dari tadi udah membacain. Nah, teman-teman bisa lihat ini vitaminnya banyak banget. Vitamin B kompleksnya itu lengkap ya, teman-teman. Jadi yang seperti saya tadi bilang, selain teman-teman itu kalau misalnya minum satu demi satu, efek sampingnya juga ada kan? Yaitu sisa zat-zat kimia untuk menjadikan dia tablet dan kapsul itu kan dibuang ke ginjal juga. Nah, kemudian kalau teman-teman bilang, oke deh saya mau makan 4 sehat 5 sempurna. Teman-teman tahu nggak bahwa satu vitamin B aja ya, itu tuh kita harus makan sangat banyak loh. Bisa kita harus makan sayur-sayuran tertentu, daging-dagingan tertentu, dan juga kacang-kacangan tertentu. Jadi untuk semua ini lengkap, ya mungkin teman-teman bisa melengkapinya ya, tapi sebanyak apa? Gitu, kayak vitamin C. Vitamin C itu untuk 75 miligram vitamin C diserap tubuh, itu perlu berapa jeruk, teman-teman? Banyak banget, keburu diare kita ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin chat GPT-nya gitu loh, maksudnya yang sesuai dengan masa depannya, suplemen untuk masa depan yang gampang untuk diterima oleh tubuh, ya ini, VMJ ini. Karena dalamnya semuanya sudah ada. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia sudah dalam bentuk aktif. Nah, bentuk aktif itu artinya apa?
tubuh kita tidak usah mengeluarkan lagi energi supaya semua vitamin ini diserap sama sel. Nah, enak kan ya? Kalau yang lain, kalau misalnya teman-teman beli nih vitamin B yang harganya 12.000 itu, nah itu kalau teman-teman minum, terus langsung ke WC 30 menit kemudian, biasanya kita pipisnya, sorry ya, warnanya kan kuning. Itu artinya teman-teman cuman kasih ke ginjal aja gitu, nggak ada yang diserap, langsung keluar kok gitu. Nah, kalau yang ini dia benar-benar sudah diserap, dia dalam bentuk yang sangat aktifnya. Bahkan saya baca ya, vitamin B-nya itu B12 sama B6 nggak tahu atau B5, saya rada lupa. Itu tuh bahkan orang-orang yang punya kelainan. Jadi misalnya kadang-kadang di Western country itu kan ada beberapa orang yang nggak bisa menyerap vitamin B5 atau 6 dan 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini tuh bisa diserap oleh mereka, saking canggihnya gitu ya. Nah, next ya, Nov. Oke, nah sekarang ini kan ada mineral ya. Kadang-kadang banyak orang yang bilang, apa sih gunanya mineral di dalam tubuh gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gitu, di sini ada, saya lihat ada Cilani ya, Cilani monitor. Pasti dia bilang, aduh kok aku. Nah, jadi supaya semuanya ini ya, semuanya perhatian gitu. Jadi kan tahu, saya kan bikin ini juga capek loh, jadi semuanya baca-baca yuk. Cilani bisa, Ci? Yuk dibacakan. Halo, Ci. Halo, halo. Bisa? Yuk, dibacakan langsung aja. Kalsium. Halo. Kalau enggak, siapa ya? Saya baca yang cepatnya deh. Ini deh tadi Ibu Wayan Wirati, tolong ya Bu, dibacakan ya. Kan ada 11 jenis ini nih mineral. Iya, ya mineral itu ada 11 jenis. Itu tuh berperan dalam keseimbangan cairan, sistem saraf, dan pembentukan tulang serta enzim. Terus yang pertama itu ada kalsium untuk tulang dan gigi, kontraksi ototnya juga, terus magnesium, otot, saraf, dan lebih dari 300 reaksi enzimatik. Terus ada zinc untuk sistem imun dan juga penyembuhan luka. Dia kayak mempercepat penyembuhan luka. Terus ada selenium, antioksidan yang kuat, serta fungsi tiroid. Yang tembaga itu yang cover pembentukan kolagen. Wow. Dan energi. Ada mangan metabolisme dan antioksidan. Yang ketujuh itu ada chromium, mengatur kadar gula darah. Ada juga molybdenum, itu detoksifikasi, membuang racun ya. Boron, tulang dan hormon, dan yodium, kesehatan tiroid, dan yang terakhir ada vanadium, sensitivitas insulin dan metabolisme. Nah, itu ya. Jadi terima kasih Ibu Wayan. Nah, bisa Iya, dilihat ya. sama-sama. Ya. Nah, bisa dilihat ada 11 jenis mineral. Nah, buat teman-teman yang merasa, aduh, mineral kan katanya susah untuk diserap sama tubuh. Memang iya, dia itu sangat susah untuk diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, tapi kita butuh semua ini ya, terutama kalau buat perempuan, kita itu juga sangat butuh magnesium, terutama buat perempuan ya. Nah, juga bisa teknologi kelasi itu adalah begini. Kalau si mineralnya itu cuma sendiri, diserap sama tubuh, itu susah banget buat masuk sel, teman-teman. Nah, tapi kalau dia itu dipadankan dengan protein, dia itu dimasukin ke sama asam amino nih, nah dia itu akan jauh lebih mudah untuk diserap sama tubuh kita. Nah, oleh karena itu, kalau yang ini, 11-11-nya itu dia sudah dipadankan dengan asam amino. Oleh karena itu, kalau diserap sama tubuh kita sangat mudah sekali. Nah, di antara 11 ini yang paling susah ditemukan di Indonesia itu sebenarnya yodium. Oleh karena itu kita banyak yang hipertiroid sama itu ya, hipotiroid kan. Nah, kenapa yodium itu susah banget? Karena kita itu jarang pakai garam yang bagus. Dan kita itu kalaupun garamnya udah bagus, biasanya kita pakainya itu nggak di tempat yang benar. Kita biasanya lagi kita masak, bukan kita tunggu sampai selesai masak, kita tunggu dia udah hangat-hangat, baru kita kasih yodium, tidak. Kita biasanya di tengah-tengah. Kita kasih garamnya, segala macam, yodiumnya habis, teman-teman.
Nah, makanya kenapa saya bilang buat ibu-ibu yang waktunya cuma ada 5 menit, 10 menit buat masak gitu ya. Nah, daripada kita masaknya juga, kita maksudnya baik, kita sudah kasih yang terbaik buat keluarga kita gitu. Tapi kita tidak tahu dari mana asal makanan yang kita masak dan cara masak kita juga salah. Mendingan kita kasih suplemen, yaitu ChatGPT-nya nutrisi gitu ya. Yaitu ya si VMG ini. Nah, next ya. Nah, sekarang ini kayaknya saya yang ngomong deh, karena saya sangat tertarik ya sama ini. Superfood itu luar biasa gitu ya. Jadi kayaknya teman-teman udah pada tahu deh, banyak banget ya superfood di dalam VMG ini. Teman-teman bisa lihat ada spirulina. Yang Nah, namanya kalau superfood. kalau kita bicara soal spirulina, gitu. Itu tuh bahkan spirulinanya sendiri aja harganya udah 300-400 ribu ya teman-teman. Nah belum lagi barley grass, wheatgrass gitu. Nah kita lihat dulu yuk, spirulina itu kaya sama protein nabati, klorofil, zat besi dan antioksidan. Nah spirulina ini juga bagus banget buat pencernaan ya teman-teman ya. Nah terus ada chlorella, sumber klorofil tinggi, detoks logam berat. Jadi buat teman-teman yang merasa aduh saya minum air di Indonesia, terus terang air di Indonesia semuanya mengandung logam. Nah, kalau kita misalnya oke deh saya sekarang beli perusahaan yang jual alatnya gitu ya supaya saya nggak minum logam berat, itu kan sekarang ke masa depan. Sebelumnya teman-teman kan udah minum si logam berat itu kan harus didetokskan. Nah, detoksnya itu adalah dengan VMG ini ya, karena ada si chlorella ini. Nah, dia bisa detoks logam berat juga. Dan kalau buat teman-teman yang memang merasa bahwa, aduh bener nih, saya terutama yang hidup di Bali ya, saya merasa kalau Bali itu memang airnya tuh logamnya tinggi banget gitu. Nah, bisa juga ini dengan sendokrin. Ya, sendokrin itu bisa buat detoks logam berat yang sudah terlanjur masuk ke badan kita gitu. Nah, sebenarnya bukan dari air minum saja ya, dari sampo, sabun, lotion itu juga semuanya masuk kok gitu kalau di Indonesia. Nah, untuk menjaga supaya kita tetap sehat gitu, kita kan juga harus memperhatikan nutrisi dan juga harus detox. Nah, detoxnya bisa dengan ini. Ada rumput-rumputan hijau juga, ada wheatgrass, itu adalah pembersih darah alami. Nah, udah gitu ada barley. Nah, barley itu juga bagus sekali untuk pencernaan ya. Jadi pencernaan kita itu dia itu bisa dikategorikan sebagai prebiotik sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman tuh akan baguslah pencernaannya ya gitu. Nah, lanjut ya, Nov. Kalau superfood itu saya ngomong bisa sampai lama karena saya tuh sangat suka superfood ya. Karena ini luar biasa loh. Dia tuh ada acerola gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu acerola, acerola itu sumber vitamin C yang paling besar ya, dan dia itu bagus buat daya tahan tubuh. Jadi orang-orang kan zaman dulu suka bilang ya, banyak makan sayur, banyak makan buah, jarang sakit. Nah, apalagi kalau kita sekarang minumnya ini di mana kita makan sayur dan buahnya sudah pilihan nih, sudah yang super. Acerola cherry, ada juga ini namanya saya nggak tahu mang ngomongnya apa ya, camu-camu, maksud camu-camu, kamu-kamu, pokoknya itu deh. Dia kandungan vitamin C-nya paling tinggi. Ada acai berry. Jadi buat teman-teman yang waktu dulu kan sempat booming ya suplemen acai berry, antioksidannya tinggi banget, bagus buat jantung juga, bagus juga buat menguruskan badan. Nah, itu ada ya di sini. Ada juga goji berry. Nah, goji berry ini menyeimbangkan hormon, fungsi mata dan hati, dan goji berry itu sangat bagus buat kulit, teman-teman. Orang itu kalau yang di Korea itu mereka sangat sering makan suplemen goji berry ya. Nah, blueberry, raspberry, blackberry antioksidan kuat membantu fungsi otak dan sel. Jadi buat teman-teman yang takut pikun, buat teman-teman yang ngerasa, aduh kok saya sekarang kurang bisa fokus ya. Nah, terus buat anak-anak kita juga ya, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan kekuatan gadget. Gadget itu sangat menghancurkan sel otak, bukan hanya kita, tapi anak kita juga. Nah, apalagi anak kita yang suka main gadget, nggak suka makan sayur. Nah, itu kayaknya butuh ini deh. Yuk, karena ini kan isinya nggak ada yang aneh-aneh ya. Isinya juga bisa diminum sama 10 tahun ke atas, kalau kata saya sih udah boleh ya. Terutama kalau dia sama sekali nggak mau makan sayur dan buah. Nah, udah gitu ada kale. Kale itu super tinggi, vitamin K, A, C, dan kalsium. Ada bayam, ya. Jadi yang suka papaya de Sailorman pasti tahu kalau bayam itu menguatkan ya teman-teman, dia itu ada zat besinya juga, ada folat juga buat perempuan-perempuan gitu, wanita-wanita di sini yang masih menstruasi gitu. Kita perlu banget zat besi.
Jadi kalau ada spinach kayak gini, ini bagus banget buat kita ya, karena kita tiap bulan kan menstruasi, kita mengeluarkan darah, zat besinya juga biasanya berkurang, gitu. Kita perlu beginian. Nah, udah gitu ada parsley, ada cilantro, itu mendukung detoksifikasi logam lagi dan kesehatan ginjal. Jadi banyak yang nanya, Cici kalau suplemen untuk kesehatan ginjal apa? Ya ini, VMG ya teman-teman. Ya, next ya. Nah, ini ada banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau lihat anti kankernya juga ada brokoli. Sebenarnya kalau ada penelitiannya, teman-teman bisa lihat deh, Brussels sprout, brokoli, yang kubis-kubisan gitu, dia memang untuk detoks estrogen dan pencegahan kanker ya. Jadi di sini sudah lengkap semua. Nah, dan di sini juga ada namanya ginger. Ginger itu kan teman-teman tahulah jahe ya. Itu anti-inflamasi alami, mendukung pencernaan. Ada makarut, itu adalah adaptogen, mendukung energi. Nah, ada turmeric, yaitu kunyit, yaitu antioksidan tinggi. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang turmeric ya. Karena kemarin banyak banget yang ngomong ke saya, daripada capek-capek makan suplemen, mendingan saya beli aja turmeric 25.000 dapat satu bungkus di pasar. Nah, turmeric 25.000 satu bungkus bagaimana, teman-teman? Coba di Google deh. Bahaya kita minum suplemen turmeric atau kita makan turmeric atau kunyit yang tidak benar gitu loh. Karena turmeric ini, kunyit ini itu harus dalam banget gitu teman-teman ditanamnya. Dia harus di dalam banget. Kenapa harus di bawah banget? Sekitar 5-7 meter di bawah permukaan tanah ya. Yang benar itu. Nah, kenapa? Karena tanah Indonesia itu sudah tercemar banget. Bukannya teman-teman dapat kunyitnya, teman-teman dapat apa? Pestisidanya. Teman-teman dapat apa? Dapat air yang penuh dengan logam itu yang sudah diserap sama si kunyitnya. Jadi jangan beli yang kunyit 25.000 dapat satu bungkus besar banget di pasar gitu. Karena kunyit itu harus dibersihkan loh. Harus benar-benar bersihnya harus jelas gitu ya. Terus dia harus masuk banget ke dalam permukaan tanah, masuk banget di dalam tanah gitu. Kalau enggak dia tercemar dan sebagainya. Sama dengan jahe gitu. Jadi jangan sembarangan beli hanya karena murah gitu. Teman-teman merasa tiap hari saya minum ini nih, bukan jadi bagus malah jadi penyakit gitu teman-teman. Jadi pastikan sumbernya jelas ya gitu. Ya next ya. Nah, oke, nah sekarang saya akan meminta bantuan kan kalau semua itu ya yang tadi saya bicarakan nih. Nah, kalau nggak bisa diserap tubuh kan nggak ada gunanya. Nah, jadi inilah gua hebatnya si VMJ ya. VMJ itu di dalamnya juga ada enzim pencernaan. Nah, jadi teman-teman itu sudah yakin ini bisa diserap sama tubuh. Nah, saya akan minta tadi udah perempuan ya. Sekarang saya minta Koming deh. Koming monitor, tolong dibacakan ya kok. Siap. Yuk. Enzim pencernaan, enzyme blend, membantu penyerapan nutrisi dari makanan dan mengurangi gangguan pencernaan. Amilase mencerna karbohidrat, protease mencerna protein, lipase mencerna lemak, laktase mencerna laktosa, selulase mencerna serat nabati. Papain dan bromelain antiinflamasi dan pencernaan protein. Oke, terima kasih Koming. Nah, jadi teman-teman Sama-sama. juga bisa lihat, ini ada banyak banget ya enzimnya. Nah, banyak yang bilang ke saya, kenapa sih kita butuh enzim? Enzim itu mencerna makanan, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana prosesnya kita makan ya, kita kan makan tuh digigit dulu kan ya. Nah, waktu kita gigit itu biasanya ada enzim tuh keluar di ludah kitanya ya. Nah, itu tuh ada enzim amilase dan sebagainya. Nah, masuk lagi ke pencernaan kita, bentuknya kan udah beda tuh. Nah, supaya dia bisa dicerna dengan baik, biasanya tubuh kita tuh mengeluarkan enzim-enzim. Jeleknya, buat orang-orang zaman sekarang, banyak sekali orang terkena stres. Nah, karena mereka terkena stres, mereka mengalami GERD. Nah, kalau orang udah mengalami GERD, bukannya diperbaiki dari enzimnya, bukannya diperbaiki kortisolnya, diperbaiki dan dilenyapkan sumber stresnya atau berusaha untuk kesehatan mental sendiri, orang-orang malah minum obat mah yang sebanyak-banyaknya. Nah, obat mah akan membuat pencernaan kita itu ditekan ya.
pH-nya itu jadi harus rendah, kalau nggak salah rendah atau normal. Pokoknya ditekan terus. Nah, sedangkan seharusnya asam lambung itu kan gunanya untuk mencerna makanan, teman-teman. Cuman kita itu mindsetnya asam lambung itu bikin mah. Padahal sebenarnya asam lambung itu bagus untuk mencerna makanan. Enzim-enzim pun diperlukan. Nah, makanya di sini saya juga sambil ini ya edukasi buat teman-teman dan sharing bahwa kita itu butuh enzim. Bukan hanya vitamin, bukan hanya mineral, bukan hanya sayur-sayuran, kita juga butuh yang namanya enzim ya, supaya tubuh kita itu bisa mencerna nutrisi, menyerapnya juga lebih bagus gitu. Oke, next ya, Nov. Nah, sekarang kan teman-teman sering banget dengar saya ngomong kesehatan mitokondria ya. Nah, jadi banyak yang nanya ke saya apa bedanya LLV dengan si ini, dengan si VMJ ini. Nah, sebenarnya si LLV itu kan ada 3 ya di dalam LLV itu, alpha CRS, microplex, dan C omega. Nah, si alpha CRS dan si microplexnya itu ada di dalam VMG. Nah, C omeganya dia omega 3-nya dibuat sendiri. Nah, dia akan menjadi suplemen yang namanya EOMega Plus ya, teman-teman. Nah, jadi yang tidak ada di dalam apa sih VMG ini apa? Yang nggak ada itu adalah si omega 3-nya ya. Nah, tapi di dalamnya itu ada semua vitamin untuk mitokondria. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu tentang mitokondria, saya jelaskan sedikit ya 2 menit. Mitokondria itu adalah jadi semua tubuh kita itu kan terdiri dari sel-sel tuh, teman-teman. Nah, terdiri dari organ ya. Pertama tuh terdiri dari organ. Organnya itu jantung, paru-paru gitu kan. Terus udah gitu otak. Nah, udah gitu teman-teman juga punya apa sih ginjal, hati dan sebagainya. Nah, si organ-organ itu kan dibentuk dari sel. Nah, selnya itu di dalam sel itu ada mitokondria. Mitokondria itu kecil-kecil gitu, teman-teman, dan banyak banget. Nah, si mitokondria itu gunanya apa? Dia menciptakan energi. Nah, energinya jangan salah dan jangan apa ya, jangan dirancukan dengan energi seperti imun booster ya buat daya tahan tubuh. Ini bukan seperti merek minuman K itu yang energinya begitu kita minum VMG, kita minum LLV langsung kita jreng gitu. Tidak seperti itu ya. Ini itu adalah energi ATP. Jadi teman-teman bisa lihat dia itu adalah tempat produksi ATP, energi seluler. Energi seluler atau ATP itu ada di dalam mitokondria. Itu tuh energi buat apa? Energi buat makan ya teman-teman. Jadi energi buat kita menyeimbangkan temperatur tubuh, energi kita buat metabolisme, energi kita untuk bisa bergerak. Nah, itu semua adalah energi ATP ya. Tapi kalau energi itu semua rusak, kalau kita itu rusak-rusak, mitokondria rusak, organ rusak gitu, maka kita tidak akan bisa mengeluarkan energi. Maka teman-teman ngeluhnya apa? Ngeluhnya saya sudah tidur 8 jam tapi saya masih nggak ada energi. Kenapa ya? Saya kok moodnya jelek banget ya. Saya sama sekali nggak bisa ada keinginan apa-apa, energi buat apapun. Bahkan makan aja saya malas ngunyah. Nah, itu tuh artinya sudah sangat rusak mitokondrianya, sudah saatnya minum ini. Nah, koenzim Q10 juga sangat bagus untuk meningkatkan energi sel dan kesehatan jantung ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang punya masalah dengan jantung, harus diperbaiki organ jantungnya, mungkin bisa coba VMG. Nah, kemudian dia juga ada alpha lipoic acid. Ini dia bisa meningkatkan metabolisme energi juga di dalam mitokondria gitu. Nah, buat teman-teman yang bilang, aduh, ini apa sih? Kok saya nggak pernah dengar ya suplemen-suplemen seperti ini? Yuk, mulai di Google, teman-teman. Koenzim Q10 itu mahal kalau yang benar ya, gitu. Terus ALA itu juga mahal gitu. Jadi kalau semuanya ada di dalam satu VMG, berarti kan luar biasa ya VMG itu. Ya, next ya, Nov. Nah, di dalam sini juga ada asetil L-karnitin. Jadi kalau teman-teman Google, suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan energi ATP, bisa memperbaiki mitokondria, memperbaiki kesehatan sel kita, yang akhirnya akan membuat organ kita lebih sehat, dan kita lebih sehat pasti ada asetil L-karnitin. Nah, di dalamnya juga dia bagus banget buat fungsi otak dan otot, dia sangat membantu untuk kelelahan kronis dan penuaan sel ya. Nah, kemudian ada B vitamin kompleks aktif. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada semua. Yang saya suka adalah B3. B3 itu adalah prekursor NAD+. Nah, itu bagus untuk pembentukan energi ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa banyak yang nanya, aduh kalau saya autoimun, itu saya nggak ada energi, saya sebaiknya minum apa?
Nah, coba didiskusikan dengan dokternya, tanya dokter yang benar-benar netral ya, bukan dokter yang terkait dengan vitamin atau obat tertentu gitu. Tanya yang netral, kalau bisa saudara, apakah ini boleh gitu. Karena seharusnya ini kan dosisnya kecil-kecil tapi lengkap. Seharusnya boleh saja ya teman-teman, karena ini bisa buat metabolisme glukosa, mitokondria, dan bisa segala macam, bisa teman-teman baca sendiri. Ya, next ya, Nov. Nah, di sini juga ada magnesium. Kalau teman-teman ngikutin dokter Aks ya di dokter Aks sama satu lagi deh dokter dokter bule itu ya yang ada di Instagram, dia sangat sering ngomong soal magnesium, magnesium, magnesium sangat bagus buat produksi ATP. Nah, itu maksudnya ya. Jadi carilah satu buah suplemen itu yang dia mengandung magnesium gitu loh. Dan magnesiumnya itu yang sudah kelasi. Nah, ada tulisan chelatet kan ya teman-teman, chelatit. Nah, chelatit itu maksudnya sudah dikombinasikan dengan asam amino jadi bisa diserap tubuh. Kalau nggak ada tulisan chelatitnya, itu artinya teman-teman cuma minum magnesiumnya dibuang ke pipis. Buat apa gitu. Nah, dan juga ada vitamin C dan E, ada selenium dan ada glutathione prekursor. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka tanya, kan banyak banget yang nanya ya, ada glutathione nggak? Ada. Nah, dalam bentuk sayuran hijau. Jadi si kale, spirulina, brokoli ini dia juga bisa ngebentuk glutathione ya, teman-teman. Nah, glutathione itu kan pelindung utama mitokondria. Nah, teman-teman bisa baca ini semua lagi. Sengaja saya tulis sangat lengkap supaya nanti teman-teman bisa sharing ya ke yang nanya-nanya. Gitu, next ya, Nov. Nah, jadi sekarang kan teman-teman udah lihat semua itu ya. Bahkan saya ada catatannya loh. Jadi kalau di dalamnya si VMG ini juga dia kan punya kelor ya, teman-teman. Dia punya moringa gitu di dalamnya. Dia juga punya pomegranate. Jadi dia punya delima. Jadi buat teman-teman yang punya masalah hormon, punya masalah apa sih muka gitu ya, kulit dan sebagainya, pengen nih kulit lebih mulus gitu, perbaiki dari dalam. Nah, banyak pasti yang ngomong ada 90 jenis nih vitamin, mineral, sama green. Waduh, takut ginjal. Kan semua selalu ngomong gitu ya, takut ginjal. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak usah takut dengan ginjal. Pertama, kita harus melihat pabrik mana yang buat gitu, teman-teman. Perusahaan mana yang buat Dutera loh gitu. Dutera ini sudah belasan tahun ya, dan dia sudah termasuk kelas dunia, ada di 28 negara. Dia menggunakan teknologi yang terbaik dan teman-teman bisa lihat dokter semua yang bicara tentang VMG, LLV dan sebagainya di ini juga ya di YouTube juga. Jadi kenapa VMG itu dia lebih unggul? Sekarang dia nomor satu di Duteranya karena menggunakan teknologi liposom. Nah, teknologi liposom itu artinya semua kandungan di dalamnya itu tuh kayak dibungkus gitu teman-teman. Jadi kayak bola-bola gitu loh. Jadi dia dilindungin. Jadi ketika dia kena asam lambung segala dia nggak mati gitu loh. Dia nggak rusak. Dia bisa diserap tubuh tuh jadi lebih cepat pula karena dia teknologi liposoma ya. Nah, kemudian dia memakai bentuk aktif. Tadi saya selalu berulang-ulang ngomong vitaminnya bentuk aktif loh. Tubuh kita nggak usah bikin energi lagi supaya si vitamin itu diserap sel, tidak usah karena sudah aktif. Dan yang kelasi itu, kelasi dari vitamin mineral itu dia digabungin sama asam amino, jadi mineralnya bisa mudah diserap tubuh. Dia mengandung enzim pencernaan yang tadi saya sudah bahas, berasal dari sumber superfood alami. Ya, teman-teman bisa lihat ya, tadi superfoodnya banyak banget. Nah, bebas pengganggu kimia. Di sini nggak dikasih gula, teman-teman. Nah, dan juga dia itu benar-benar ini ya, biasa teman-teman lihat deh, dia itu benar-benar nggak ada pewarna, nggak ada zat kimia lain. Benar-benar asli dari alam. Nah, gitu. Nah, si VMG ini, apa yang menyebabkan dia lebih unggul daripada LLV? Kan banyak banget yang nanya. Sebenarnya pertama, keunggulannya, bentuknya serbuk ya, teman-teman. Jadi dia cuma tinggal dimasukin ke air, di kocek saja gitu ya, dikocek kalau enggak kita benar-benar mix gitu, kita minum udah beres gitu. Jadi buat dan dia itu rasanya enak, enak banget VMG itu. Jadi buat yang udah umur 60 70 kadang-kadang kan bilang, "Aduh, kapsulnya besar ya." Kan banyak yang bilang gitu. Kapsulnya nggak keminum, Ci. Kalau nggak, "Aduh, Ci, kapsulnya rasanya nggak enak." Nah, kan banyak yang ngomong gitu. Nah, sekarang ada ini nih. Ini enak banget rasanya, teman-teman.
Dan kalau buat para bisnis partner, VMG ini kalau dibawa kemana-mana ya, begitu kita buka, kita kocek-kocek gitu, wah semua orang pasti bakal nanya apa tuh? Karena kan sekarang kan wellness awareness gitu ya, orang-orang tuh sudah mulai sadar bahwa kita harus kembali ke alam, kita harus kembali ke natural. Nah, jadi kalau kita pakai yang natural seperti ini, banyak yang nanya, pasti teman-teman bisa jelaskan ya. Nah, kemudian kenapa dia lebih bagus daripada LLV? Ya, pertama dari bentuk, dari serbuk itu, dan yang kedua penyerapan. Gitu. LLV itu diserap tubuh sampai 70%, sedangkan kalau VMG dia diserap tubuh sampai 90%. Jadi teman-teman hanya buang 10% loh. Gitu. Nah, buangnya juga nggak ke ginjal ya, mungkin ke pipis dan sebagainya, tapi ini benar-benar diserap tubuhnya tuh cepat banget gitu. Nah, jadi itulah VMG, makanya saya sangat tertarik banget ya sama dia karena aduh, dalamnya full, teman-teman. Gitu, full dengan vitamin, mineral dan green gitu ya. Nah, sekarang cukup ininya ya PDF-nya. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawabnya. Ada pertanyaan? Mari. Nah, rasanya enak, kata Herna. Bener kan? Rasanya tuh enak. Enak Mau banget. nanya dong, Ki. Ya. Mm-mm. Dalam